Shalom teman-teman semuanya, apa kabar? Yesus di hatiku selalu dahsyat. Yes, yes, yes. Oke teman-teman, kita akan memulai ibadah. Aku dan kakak-kakak yang lain mengajak teman-teman untuk beribadah. Kita mengangkat satu pujian ya. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Oke teman-teman, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah kami dari awal sampai selesai Tuhan. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan satu lagu lagi ya teman-teman. Jesus Love Me. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me, for Bible tells me so. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me, for Bible tells me so. For Bible tells me so. For Bible tells me so. Oke teman-teman, firman Tuhannya akan disampaikan oleh Kak Mary. Bye-bye. Apa kabar hari ini? Yesus di hatiku selalu dahsyat. Yes, yes, yes. Anak-anak,
kita patut selalu bersyukur kepada Tuhan. Kakak-kakak itu sudah kangen banget ya. Kangen banget sama cengengnya kalian, manjanya kalian, ributnya kalian, ogah-ogahannya kalian. Semuanya kalian itu lagi ditunggu-tunggu sama kakak. Udah kangen banget deh. Nah, kakak-kakak itu sangat merindukan kalian. Walaupun di rumah itu tetap jangan melupakan Tuhan. Hari ini kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan waktunya kita mau diingatkan oleh firman Tuhan. Sebelumnya kakak mengajak kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih ada di dalam kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang baik, yang sudah menyertai kami setiap waktu. Saat ini kami sudah menyembah Tuhan dan kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan untuk kami agar kami bisa mendengarkannya dengan baik, menjadi pelaku yang baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kuduskan kami, kuduskan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengar boleh menempati tempat yang baik, dan kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kakak akan mengajak kita belajar firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 dengan judulnya Kain dan Habel. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya kan? Kalau sudah, kakak mengajak kita membacanya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Selanjutnya adik-adik boleh membacanya sendiri ya. Demikian firman Tuhan. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat selanjutnya, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat yang ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, sampai di situ dulu deh. Ayat 8 sampai 16 adik-adik bisa membacakannya sendiri ya. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar minggu kemarin tentang bagaimana kita berlaku menjadi anak-anak yang bisa menerapkan atau melakukan firman Tuhan itu dengan baik ketika kita fokus. Nah, anak-anak kalau kita fokus berarti kita tidak ada atau tidak mempunyai kesempatan sedikit pun untuk melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, di sini kakak mau lanjut. Setelah Bapak Kain dan Bapak Adam dan Ibu Hawa ini diusir dari Taman Eden, mereka memiliki 2 anak. Anaknya yang pertama namanya Kain, yang kedua namanya Habel. Nah, kedua anak ini bertumbuh, berkembang, dan lama-lama besar di hadapan Bapak Adam dan Hawa. Nah, setelah mereka besar,
Kain sebagai kakak, dia bekerja sebagai seorang petani. Nah, kalau Habel bekerja sebagai seorang gembala domba. Nah, apakah adik-adik yang dikasih Tuhan, pada suatu hari tibalah saatnya Kain dan Habel harus mempersembahkan hasil usaha mereka kepada Tuhan. Nah, hasil yang dipersembahkan adalah si Kain mempersembahkan hasil dari pertaniannya, tetapi yang diindahkan Tuhan adalah hasil dari Habel, yaitu daging lemak dari dombanya yang dipersembahkan kepada Tuhan itu. Waktu dipersembahkan, turunlah api dari langit dan menghabiskan lemak itu. Nah, itu pertanda bahwa Tuhan menerima atau mengindahkan persembahan si Habel. Sedangkan persembahan Kain sebagai kakak tidak diterima oleh Tuhan. Nah, tiba-tiba ketika si Kain melihat bahwa persembahannya tidak diterima Tuhan, firman Tuhan tadi dikatakan mukanya Kain menjadi muram, atau maksudnya panas hati, emosi, dan dia merasa kecewa karena kenapa persembahan adikku diterima sedangkan saya tidak diterima. Akhirnya Tuhan sudah tahu kejahatan hati Kain terhadap adiknya, adik-adik. Nah, Tuhan mengingatkan si Kain untuk selalu berbuat baik. Karena ketika hati kita sudah jahat, firman Tuhan tadi di ayat 6 dikatakan, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah engkau muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika kita kompromi dengan hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak baik, firman Tuhan bilang dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia akan menggoda kita untuk terus-terusan kompromi dengan kejelekan, kompromi dengan kejahatan, bahkan menjadi pembunuh sekalipun. Itu semua adalah akal bulus si jahat atau akal bulus si setan yang mau menggoda kita untuk kompromi dengan kejahatannya. Nah, firman Tuhan minggu kemarin diajak untuk fokus. Anak-anak, ketika kita fokus untuk melakukan firman Tuhan, mendengar, membaca dan merenungkannya dengan baik, maka kita tidak akan meniru sikap seperti kakak Kain. Kenapa? Karena itu mendukakan hati Tuhan dan menyakiti hati orang lain. Bahkan kita berdosa dan hidup kita akan jauh dari hadapan Tuhan. Karena itu firman Tuhan pagi hari ini, mari kita harus bisa kompromi dengan apa kata firman Tuhan, apa yang firman Tuhan inginkan supaya kita bertumbuh. Dan tadi dikatakan kita harus berbuat baik. Berbuat baik itu bukan harus selalu ngasih duit atau memberi terus. Yang memberinya lewat sikap kita, Dek. Bicaranya sopan, tidak emosi sama kakaknya atau adiknya. Terus apalagi tidak melawan papa dan mama. Biasanya musim-musim lockdown, belajar harus dimarahin, harus dibentak-bentak, nggak ada tanggung jawabnya. Mau dibantu marah, galakan anaknya daripada taat kepada orang tua. Itu hal-hal yang tidak mau melakukan kebaikan yang Tuhan inginkan. Jadi belajarlah fokus pertama dari diri kita. Hal-hal kecil dari rumah, belajarlah taat akan papa mama, itu adalah lebih mulia. Taatilah papa dan mama supaya kamu bisa melakukan atau bisa selalu terkontrol
sikapnya, perbuatannya dengan baik atau yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena papa mama itu adalah penolong di rumah. Penolong dalam hal ya mereka sudah bisa sadar untuk melakukan firman Tuhan dengan baik. Ketika kamu melawan itu nakal namanya. Ketika kamu berbohong itu juga sudah dosa. Ketika kamu sudah membangkang, memberontak, tidak taat, suka-suka atau mau-maunya sendiri, makan juga tidak mau makanan yang ada, mau cari yang di luar, yang enak, sementara yang papa mama punya itu tidak mau disyukuri, itu pun tidak baik. Karena itu, mari hari ini kita mau belajar dari kakak Kain dan kakak Habel, supaya nanti suatu hari ketika kamu mempersembahkan hidup kamu, Tuhan juga senang mempersembahkan hidup kamu. Seperti yang kemarin firman Tuhan bilang apa? Sudah siap melayani. Dengan apakah? Dengan ya sikap-sikap yang sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan. Sikap yang mau dengar-dengaran, mau ibadah sungguh-sungguh, merespon firman Tuhan, dan siap melayani. Atau berdoa juga sungguh-sungguh. Jangan-jangan makan juga lupa berdoa, tidur juga lupa berdoa, bangun tidur apalagi lebih lupa lagi, langsung cari makan, cari gorengan, cari es. Nah, tapi adik-adik, biarlah firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk masih kecil, untuk fokus dari diri kalian dengan benar, supaya kalian menjadi adik-adik yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kalian akan diberkati Tuhan. Hidup kalian seperti firman Tuhan katakan tadi, bisa nggak kalian berbuat baik supaya dosa itu jauh dari hidup kita. Memang susah, berbuat baik itu susah, butuh perjuangan, butuh bimbingan papa mama, butuh bimbingan kakak-kakak melalui firman Tuhan. Tetapi kan Tuhan memberikan kita akal budi, hikmat, dan pengertian supaya kita mau dengar-dengaran, mau sadar kalau yang kita lakukan itu adalah berontak di hadapan Tuhan atau tidak benar di hadapan Tuhan. Ya adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang kakak sampaikan pagi hari ini. Mari jadilah anak-anak yang bisa melakukan firman Tuhan hari demi hari, supaya kamu tidak kompromi dengan kejahatan seperti kakak Kain. Kenapa? Karena dia kurang fokus adik-adik. Dia tidak mau fokus dengan yang diinginkan Tuhan dalam hidupnya. Dia lupa fokus, dia malah fokus dengan apa yang ada di hadapannya, apa yang sementara ada di dunia ini. Sehingga akhirnya timbullah hati yang panas, akhirnya dia dendam, dia menganiaya bahkan membunuh adiknya. Dan setelah dia membunuh adiknya, apa yang dia lakukan? Dia tidak jujur dan tidak bertanggung jawab dengan Tuhan atau kepada Tuhan. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Hari ini ada pesan ayat firman Tuhan. Kakak akan membacakannya untuk kita di dalam Mazmur 27 ayat 11 dikatakan, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Kakak ulangi sekali lagi, Mazmur 27 ayat 11, demikian firman Tuhan, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Sekali lagi, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesan firman-Mu hari ini. Biarlah roh kebenaran itu memampukan kami supaya kami menjaga hati kami untuk belajar, untuk pelan-pelan fokus dan bisa menerapkannya, melakukannya. Walaupun kami masih labil, belum bisa fokus dengan baik, tapi kami mau berserah kepada Roh Kudus untuk membimbing kami, yaitu roh kebenaran yang akan melengkapi kami dengan hikmat dan kecerdasan daripada Tuhan, supaya kami disadarkan ketika kami lalai atau
tidak melakukan yang benar di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami lebih manis dan memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk papa dan mama, orang tua kami masing-masing di rumah. Kami tidak tahu apa yang menjadi masalah mereka hari ini. Tuhan Yesus yang Maha tahu, Maha menolong, Maha memberkati, yang akan menolong mereka untuk melihat berkat-berkat Allah dengan berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, supaya hidup mereka sukses, berhasil dan memuliakan Tuhan, dan mereka boleh menjadi teladan dan panutan bagi kami ketika kami menjadi anak-anak yang lemah. Mereka sanggup membimbing kami di dalam kasih, takut akan Tuhan, supaya keluarga kami menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, dari Sabang sampai Merauke, yang mungkin hari ini mereka tidak punya papa mama, mereka kehilangan rumah, mereka tidak bisa menikmati kehadiran-Mu Tuhan, mereka tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga hiburkan, Tuhan berkati, Tuhan pelihara, supaya mereka juga menikmati berkat-berkat-Mu dan mereka memuliakan Bapa di surga. Kami mau memberkati Bapak Gembala dan keluarga di dalam keluar masuk mereka. Tuhan memberkati di dalam kesehatan mereka, biarlah mereka sehat dan panjang umur di dalam melakukan aktivitas hidup mereka. Mereka biarlah berhasil di dalam segala usaha mereka, pelayanan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka. Allah memberkati, bahkan keluarga besar mereka di mana saja berada, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di mana saja berada, apapun masalah mereka, Tuhan hadir dan menolong mereka. Kami mau memberkati bangsa kami Indonesia dengan salam atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Biarlah pemulihan terjadi atas bangsa kami. Roh takut akan Tuhan ada di bangsa kami. Bangsa kami pulih dari virus corona dan kekuatannya. Biarlah tangan Tuhan yang kuat dan berkuasa yang akan menghancurkan kekuatan virus dari bangsa kami. Kami rindu bangsa kami lekas pulih dari suasana lockdown Tuhan, supaya kami bebas memuliakan Tuhan. Kami kembali beraktivitas di sekolah maupun beribadah bersama di gereja dengan aman dan Allah dipermuliakan. Kami juga tak lupa memberkati kakak-kakak yang melayani kami secara online. Allah memberkati berlimpah-limpah di dalam rumah tangga mereka, di dalam pergumulan dan pekerjaan mereka. Tuhan jadikan berhasil. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.